welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fila Rahim. Program studi saya Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya berasal dari kampus Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPA SD kelas rendah. Saya akan memaparkan tentang hakikat pembelajaran IPA. Sebelum kita masuk ke materinya, apa sih IPA itu? IPA adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang peristiwa alam. Hal ini berhubungan dengan mencari tahu tentang hubungan alam sekitar. Sehingga IPA bukan hanya kemampuan penguasaan pengetahuan saja, melainkan juga suatu proses penemuan. Pelajaran IPA itu terbagi menjadi 3. 1. IPA sebagai produk, 2. IPA sebagai proses, dan 3. IPA sebagai sikap ilmiah. IPA sebagai produk yang menghasilkan fakta, data, prinsip, konsep, maupun teori. Jadi hasil dari fakta ini merupakan hasil dari kegiatan empirik, sedangkan data, prinsip, maupun teori merupakan hasil dari kegiatan analitik. Dalam hakikat pembelajaran IPA ini terbagi menjadi 5 analisis. 1. Fakta dalam IPA, 2. Konsep IPA, 3. Prinsip IPA, 4. Hukum alam, dan 5. Teori ilmiah. 1. Fakta dalam IPA. Fakta dalam IPA adalah peristiwa atau kejadian yang betul-betul terjadi yang sudah dibuktikan kebenarannya. Misalnya air yang membeku pada 0 derajat Celcius. 2. Konsep IPA. Konsep IPA adalah penggabungan ide dengan fakta-fakta yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Misalnya makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. 3. Prinsip IPA. Prinsip IPA adalah generalisasi atau kesimpulan hubungan dari konsep-konsep IPA. Prinsip ini bersifat analitik, bisa berubah jika observasi baru dilakukan. Misalnya udara panas yang memuai. Ini merupakan penggabungan antara konsep udara, panas, maupun pemuaian. 4. Hukum alam. Hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima meskipun bersifat tentatif. Hukum ini bersifat kekal. Contohnya hukum kekekalan energi. 5. Teori ilmiah. Teori ilmiah ini bisa berubah jika temuan-temuan baru berlawanan dengan teori tersebut. Misalnya teori meteorologi para ilmuwan sains dalam memahami bagaimana dan mengapa awan dan kabut bisa terbentuk. 2. IPA sebagai proses. IPA sebagai proses adalah cara atau strategi yang dilakukan para peneliti sains dalam menemukan berbagai hal sebagai implikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian atau peristiwa alam. Melalui proses ini kita bisa menemukan temuan-temuan ilmiah dan perwujudannya berupa kegiatan ilmiah atau disebut dengan penyelidikan ilmiah. Dalam penyelidikan ilmiah ini terbagi menjadi 7 tahapan. 1. Observasi, 2. Prediksi, 3. Interpretasi, 4. Melakukan atau melaksanakan eksperimen, 5. Mengendalikan variabel, 6. Hipotesis, dan 7. Kesimpulan. 3. IPA sebagai sikap ilmiah. Maksudnya IPA ini mengandung cara kerja, sikap, maupun cara berpikir. Sikap ilmiah yang harus kita kembangkan pada anak SD yaitu jujur, teliti, dan cermat. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.